Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan bandar narkoba dan penyalahguna narkoba terjadi di Jalan Yong Panahijau, Kota Medan. Satu dari 5 orang pencuri besi penutup bendungan air sungai ditangkap unit reskrim Polsek Percut Seituan. Seorang ayah melaporkan anaknya hilang ke Polres Tebing Tinggi, diduga sang anak ikut bersama mantan selingkuhan istrinya. Kita ke informasi pertama. Kejar-kejaran antara petugas kepolisian dengan bandar narkoba dan penyalahguna narkoba terjadi di Jalan Yong Panahijau, Kota Medan. Dari hasil penggerebekan, polisi menangkap 7 orang beserta barang bukti narkoba serta uang ratusan ribu rupiah. Dengan menggunakan kendaraan roda 2, belasan anggota Sat Narkoba Polres Pelabuhan Belawan langsung menyerbu sebuah gang yang diduga sering dijadikan peredaran narkoba. Sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dengan terduga bandar narkoba dan penyalahguna narkoba. Satu persatu pemuda digeledah. Petugas menangkap 7 orang pelaku, diantaranya sebagai bandar narkoba dan penyalahguna narkoba. Selain itu, polisi menyita beberapa barang bukti narkoba dan uang ratusan ribu rupiah. Hasil dari grebek kampung narkoba tersebut, kami mengamankan 7 orang pelaku, yang mana di antara 7 orang tersebut ada sebagai penjual ataupun bandar dan sebagai pengguna. Beberapa paket sabu dan uang ratusan ribu rupiah. Selanjutnya, para pelaku berikut barang bukti diboyong ke Polres Pelabuhan Belawan untuk dilakukan proses lanjut. Pemberantasan narkoba di kawasan Jalan Yong Panahijau, Kelurahan Labuan Deli akan terus dilakukan hingga daerah yang terkenal sebagai daerah rawan narkoba ini bersih dari peredaran narkoba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Seorang perampok di Kota Medan terpaksa ditembak menggunakan timah panas. Pelaku kerap merampok di kawasan Pelabuhan Belawan. Perampok kambuhan ini selalu memilih korban anak buah kapal dan wanita yang melintas di Jalan Kolonel Yosudarso. Rabu sore, petugas Satuan Reskrim Polres Pelabuhan Belawan membawa 1 orang pelaku perampokan ke Rumah Sakit TNI Angkatan Laut Belawan. Usai dilakukan tindakan tegas dan terukur kepada pelaku berinisial MS 20 tahun yang nekat merampok pedagang sayur. Korban terluka, jarinya putus dan mengalami patah tulang. Pelaku berjalan pincang sesaat sebelum petugas medis mengeluarkan peluru dari kaki kanan pelaku. Ketika merampok, MS selalu berkelompok dan memilih tempat sunyi di kawasan Pelabuhan Belawan. Sementara untuk korbannya, pelaku lebih memilih para pekerja di sekitar Pelabuhan Belawan, seperti anak buah kapal yang baru pulang melaut dan wanita. Terakhir kali pelaku merampok pada 17 Februari 2023 di Jalan Kolonel Yosudarso Belawan terhadap pedagang sayuran Saud Nainggolan yang mengalami jari putus dan patah tulang. Kejadian ini sudah sering dilakukan oleh pengakuan tersangka, sudah berulang kali dan merupakan seorang residivis. Kemudian pada saat melakukan penangkapan, tersangka MS ini melakukan perlawanan sehingga petugas kami melakukan tindakan tegas dan terukur. Polisi masih mengejar pelaku lainnya dan akan terus melakukan razia di malam hari guna mengantisipasi tindak kejahatan di kawasan Pelabuhan Belawan. Atas perbuatannya, kedua pelaku dikenakan pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Dengan mengendarai mobil, komplotan pencuri mengambil 1 unit sepeda motor yang sedang terparkir di kawasan Jalan Rumah Sakit Haji, Kabupaten Deli Serdang.
Pencurian sepeda motor terjadi di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang semakin marak. Seakan tidak kehabisan akal, kini komplotan pencuri menggunakan mobil untuk menipu korbannya. Seperti yang terjadi di parkiran salah satu kafe Jalan Rumah Sakit Haji, Kecamatan Medan Estate, Kabupaten Deli Serdang. Sebuah mobil tiba-tiba berhenti di depan kafe. Tak lama berselang, salah seorang pelaku keluar dari mobil untuk membobol kunci kontak sepeda motor. Sementara sopir minibus tetap berada di dalam mobil untuk menutupi pandangan pengunjung kafe. Pencuri lantas kabur membawa 1 unit sepeda motor. Kasus pencurian ini telah dilaporkan korban ke Polsek Percut Seituan. Jadi cara pengambilan mereka, mobilnya parkir antara depan Indomaret. Dia modusnya pakai mobil, dari mobil itu. Ini mobil Kaila. Mobil itu mereka nutupi ruko ini, mengambil dari samping ini. Jadi kami pikir mobil gerbek aja, nggak ada kecurigaan. Artinya pelakunya turun dari mobil ya, Dari Pak? mobil. Dan mobil ini sempat memang mondar-mandir di sini, Pak ya. Nggak, dia turun dari apa ini, dari mobil yang kanan kiri lagi. Kiri, nyaman, langsung ini aja bisa. Kita kunci apa langsung diambil sepeda, sepedanya berangkat. 1 dari 5 orang pencuri penutup besi bendungan air sungai ditangkap unit Reskrim Polsek Percut Seituan. Akibat pencurian penutup besi bendungan, ratusan rumah desa Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang terendam banjir. Ratusan rumah di kawasan Dusun 16, Desa Bandar Khalifah, Kabupaten Deli Serdang terendam banjir setinggi 30 hingga 40 cm pada Rabu lalu. Selain hujan deras, luapan air sungai juga dipicu oleh hilangnya besi penutup bendungan air sungai yang ada di Jalan Duku Raya, Desa Bandar Khalifah. Besi penutup tersebut dipotong oleh komplotan pencuri. Pihak desa dibantu warga berhasil menangkap 1 dari 5 pelaku pencurian di kawasan Ledda Sujoino. Pelaku telah diserahkan ke Polsek Percut Seituan untuk dilakukan pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan, tersangka dan 4 pelaku lainnya memotong besi untuk dijual. Jadi akibat perbuatan terkait dengan mencuri keran pipa air tersebut, sehingga untuk mengontrol bendungan air di seputaran arus sungai Tembung, jadi mengalami hambatan. Saat ini polisi tengah mengejar 4 pelaku lainnya, sementara pihak desa terus berupaya mencari pengganti besi yang dicuri. Jadi pihak BWS tadi juga sudah turun dari Balai Wilayah Sungai. Dalam hal ini juga kami sedang berusaha untuk mencari barang tersebut di mana itu dijual supaya ini dapat kita fungsikan kembali. Namun bila mana tidak, ya kami butuh waktu dan harap masyarakat sabar dengan kejadian ini karena untuk menyelesaikan masalah ini bukan satu hal yang sangat mudah. Warga berharap para pelaku pencurian segera ditangkap karena telah membuat resah warga desa. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Seorang karyawan toko sembako menjadi korban penyekapan oleh kawanan perampok bersenjata. Peristiwa ini terjadi di sebuah toko di Jalan Gunung Arjuna, Kota Tebing Tinggi. Akibat perampokan ini, puluhan bungkus rokok yang nilainya puluhan juta rupiah raib dibawa kabur. Komplotan perampok masuk ke sebuah toko sembako di Dusun 1, Desa Payalombang, Kota Tebing Tinggi pada Rabu dini hari. Menurut korban, 3 orang pelaku membongkar pintu besi untuk dapat masuk ke dalam toko. Ketika pintu kedua dibongkar, Anggi yang merupakan karyawan toko terbangun, namun tak berani menghampiri ketiga pelaku karena pelaku membawa senjata tajam. Salah satu pelaku mengetahui keberadaan korban dan langsung menyekap korban. Setelah dirasa cukup merampok, ketiga pelaku kemudian pergi meninggalkan toko dan membawa kabur puluhan bungkus rokok dengan total kerugian hingga 69 juta rupiah. Awalnya saya dibuka depan saya nggak tahu. Taunya pas saya dibuka pintu kedua. Pintu kedua saya bunyi dia berdat, baru saya bangun. Baru saya takutnya saya diem aja tidur di belakang, pura-pura tidur. Pelaku masuk berapa orang? Kira-kira 2 atau 3 gitu. Dengan melalui pintu mana, Pak? Pintu depan. Pintu depan dirusak cuma, Pak? Dirusak dua-dua. Jadi setelah di dalam, abang katanya sempat disekap apa? Disekapnya nggak Pak, tapi diganjel bangku aja. Biar supaya lari entah jalan. Nggak bisa kemana-mana lah gitu ya. Jadi pelaku apa aja yang diambil di dalam ini, Pak? Rokok semua. Rokok semua, Pak. Kalau untuk total kerugian berapa?
sekitar 69 juta. Pemilik toko kemudian melaporkan kejadian perampokan ini ke Polsek Rambutan. Jadi tadi malam ya menjelang subuh sekitar jam-jam 2.30 telah terjadi pembongkaran rumah berupa ruko, ya berupa kedai, yang barang-barang yang diambil diantaranya rokok di antara rokok di kedai itu. Kerugian ditaksir Pak? Kerugian ditaksir sekitar 69 juta nilai rokok itu. Pelaku sendiri ada berapa orang Pak? Pelaku diperkirakan lebih dari 1 orang karena sistem pembongkarannya. Jadi kita masih berupaya untuk memeriksa saksi-saksi untuk segera menemukan tersangkanya. Hingga kini kepolisian masih memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap kasus perampokan tersebut. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Tebing Tinggi.